Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyatul Fikriya dari Prodi Bisnis Digital kelas C. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. TI atau teknologi informasi di sini adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan modern yang telah mengubah secara drastis cara manusia berpikir, bekerja, bahkan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. TI di sini atau teknologi informasi di sini sudah bukan hal yang terbatas pada komputer saja, melainkan juga menjadi bagian dari berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, pemerintahan, bahkan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kehadiran TI di sini menjadikan aktivitas manusia menjadi lebih efisien, nyaman, dan produktif. Contohnya, dengan adanya internet dan perangkat digital, informasi dapat diakses dengan cepat dan tidak terbatas oleh waktu. Padahal sebelumnya membutuhkan proses yang lama. Saat ini melalui adanya TI, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui perangkat yang saling terhubung. Lebih dari itu, pemanfaatan TI juga mendorong masyarakat yang melek teknologi sehingga peran dan penerapan TI dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin tetap relevan dan adaptif dalam perkembangan zaman yang serba cepat ini. Penerapan TI juga dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Yang pertama di sini dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, TI di sini sudah membawa perubahan besar. Yang dulunya proses belajar mengajar di sini sangat bergantung pada metode seperti papan tulis, buku cetak, dan pertemuan langsung di kelas. Dengan kemajuan TI atau dengan adanya TI, dunia pendidikan sudah semakin fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Penerapan TI di sini dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari berbagai sisi, mulai dari proses belajar mengajar hingga administrasi pendidikan. Salah satu bentuk penerapan TI yang paling umum adalah penggunaan Learning Management System. Learning Management System di sini seperti Google Classroom, yang mana melalui Google Classroom di sini guru atau dosen dapat membagikan materi, memberi tugas, dan bahkan memberikan nilai yang semuanya dapat dilakukan secara online. Selain itu, pembelajaran daring melalui video juga telah menjadi bagian penting dalam pendidikan masa kini, seperti aplikasi Zoom dan Google Meet, yang mana guru di sini dapat mengajar langsung meskipun tidak berada dalam satu ruang atau meskipun tidak bertemu dengan siswa di sini. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, penggunaan teknologi informasi juga dikembangkan secara efektif. Di dalam bidang kesehatan di sini, peran TI adalah sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan medis, mempercepat proses diagnosa dan pengobatan, serta mempermudah pengelolaan data pasien. Tidak hanya TI di sini tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit besar, tetapi juga dilakukan oleh puskesmas, klinik, hingga layanan kesehatan yang berbasis aplikasi digital. Contohnya penerapan TI dalam bidang kesehatan di sini adalah sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit di sini adalah digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang berada di rumah sakit atau yang dilakukan di rumah sakit, sehingga dari proses antri hingga pembayaran dilakukan secara digital melalui sistem sehingga lebih cepat dan teratur. Contohnya lagi yaitu seperti penggunaan AI dalam diagnosa. Teknologi kecerdasan buatan atau AI digunakan
untuk membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit secara cepat dan akurat. Contohnya, AI di sini dapat sekarang pada saat ini AI di sini dapat mendeteksi kanker paru-paru dari hasil ronsen atau CT scan dalam hitungan detik. Sehingga penerapan AI di sini atau penerapan TI dalam AI di sini akan mempercepat pelayanan medis begitu. Selanjutnya, TI juga dapat diterapkan dalam bidang pemerintahan. Di dalam bidang pemerintahan di sini, TI sudah membantu atau mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih modern, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada saat ini, pemerintah di sini menggunakan konsep yang dikenal dengan istilah e-government atau pemerintahan elektronik, yaitu penggunaan TI yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi, memberikan layanan publik, dan mempermudah proses birokrasi. Dengan adanya TI atau dengan adanya pemanfaatan TI dalam bidang pemerintahan, pelayanan yang sebelumnya lambat dan penuh kini bisa dilakukan secara cepat, online, dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya, penerapan TI dalam bidang pemerintahan di sini yaitu layanan administrasi publik secara online atau e-service. E-service di sini adalah masyarakat pada saat ini dapat mengurus berbagai dokumen seperti KTP, kartu keluarga melalui situs resmi instansi pemerintah tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua yaitu pembuatan dan pembayaran pajak secara digital. Untuk membayar pajak pada saat ini masyarakat tidak harus datang ke kantor pajak lalu membayar pajak, sehingga itu akan membuang waktu atau membuat waktu lebih lama. Sekarang pembayaran pajak di sini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi DJP online. Selanjutnya, digitalisasi surat dan dokumen pemerintah. Pada saat ini dinas dan instansi pemerintah sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan sistem surat menyurat melalui digital, sehingga proses administrasi yang dilakukan itu menjadi lebih cepat dan efisien. Baik, di bidang selanjutnya penerapan TI juga dapat digunakan dalam bidang transportasi. Di bidang transportasi di sini sangat terbantu oleh kemajuan teknologi informasi. TI di sini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan serta kenyamanan dalam sistem transportasi, baik itu sistem transportasi darat, laut maupun udara. Dengan adanya TI atau dengan bantuan TI, pengelolaan sektor transportasi di sini dapat dilakukan secara real time dan otomatis, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung sistem logistis dan distribusi barang dalam skala nasional maupun global. Contohnya di sini, penerapan TI dalam bidang transportasi yaitu aplikasi transportasi secara online. Seperti aplikasi Gojek dan Grab. Gojek dan Grab di sini sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan pengguna dan pengemudi dalam waktu singkat. Seperti pengguna di sini dapat memesan kendaraan secara online, dapat melakukan pembayaran secara online, dan juga dapat menghemat waktu. Selanjutnya contohnya yaitu e-tiket dan boarding digital. Pada transportasi umum seperti kereta api dan pesawat, pemesanan tiket di sini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi resmi maupun marketplace, yang mana hal tersebut merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi. Contoh selanjutnya yaitu sistem navigasi dan GPS. Teknologi GPS di sini dapat digunakan pengemudi untuk menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan, sehingga hal ini sangat berguna dalam
mengefisiensi waktu melalui aplikasi Google Maps. Bidang selanjutnya di sini yaitu penerapan TI dalam bidang kehidupan pribadi dan sosial, yang dimana TI di sini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan pribadi dan hubungan sosial manusia secara modern. TI di sini dapat mempengaruhi cara seseorang itu berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan hiburan, bahkan membentuk identitas diri di ruang digital. Kehadiran media sosial di sini dan berbagai platform digital menjadikan satu individu dengan individu lain itu terhubung dan dapat meningkatkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini media sosial sebagai sarana interaksi sosial, di mana sekarang ada aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok yang memungkinkan seseorang tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman secara online. Contohnya, orang yang merantau bisa tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya dengan menggunakan video call melalui aplikasi WhatsApp. Contoh yang nomor 2 yaitu platform streaming dan dunia digital. Contohnya di sini seperti YouTube, Netflix, dan Spotify yang menyediakan berbagai hiburan mulai dari musik, video, dan lain sebagainya secara online. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan keamanan data pribadi. TI di sini juga dapat digunakan untuk menyimpan data secara pribadi seperti layanan cloud melalui Google Drive yang dapat menggunakan penyimpanan file dan dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Dalam bidang bisnis ekonomi, TI juga sangat berguna dan bahkan menjadi tulang punggung dalam transformasi dunia bisnis dan perkembangan ekonomi global. Melalui TI, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar dan bahkan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi, TI juga dapat mempercepat arus informasi pasar dan bahkan juga bisa menjadikan pengelolaan rantai pasok ekonomi global. Contohnya di sini yaitu seperti e-commerce dan marketplace digital. Platform seperti Shopee, Bukalapak, Alibaba, dan semacamnya dapat membuat pelaku bisnis di sini untuk menjual produk atau jasa mereka secara online, bahkan ke seluruh penduduk yang ada di Indonesia ataupun secara mendunia. Yang artinya bisnis tersebut tidak hanya terbatas pada satu daerah saja, melainkan lebih transparan. Yang nomor 2 yaitu data analitis untuk pengambilan keputusan bisnis. Melalui TI, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan serta tren untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Yang di sini melalui Google Analytics dan Big Data. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern, memberikan dampak yang nyata di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kehidupan pribadi, pemerintahan maupun ekonomi dan bisnis. Secara keseluruhan, TI tidak hanya mempermudah aktivitas manusia saja, melainkan juga mengubah cara hidup dan bekerja serta cara manusia berinteraksi secara menyeluruh. Begitu. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.